Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Kebaikan yang kita lakukan belum tentu akan mendapatkan respon yang baik. Kebaikan yang kita lakukan sering dianggap sebagai satu bentuk pamer diri, sok baik, dan tuduhan-tuduhan negatif lainnya. Kenyataan lainnya, kebaikan yang kita lakukan kepada seseorang malah dimanfaatkan oleh yang bersangkutan, yaitu orang itu menjadi ketergantungan kepada kita. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita berhenti untuk melakukan kebaikan? Di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus sering mendapat respon yang tidak baik dari kalangan kaum agama pada waktu itu, yaitu orang-orang Farisi dan para imam. Mereka sering nyinyir dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Kasih dan kebaikan Yesus bukan membawa mereka membuka mata lebar-lebar tentang siapa Yesus yang sebenarnya, bahwa ia adalah Mesias yang dijanjikan. Malah mereka sering memojokkan Yesus yang dianggap menyalahi dan melanggar aturan serta menghujat Allah. Namun Yesus tetap melakukan dan menyatakan kasih dan kebaikan. Yesus tetap mengasihi mereka sekalipun mereka sering memusuhi dirinya. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 5 ayat 8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kita melakukan kebaikan bukan karena kita baik, melainkan karena kasih karunia Tuhan yang memberikan kebaikan di dalam hati kita. Saat kita percaya kepada Yesus, maka kita diberikan hati yang baru untuk menjalani hidup yang baru. Sekalipun kita masih tinggal di dalam dunia dan kita masih cenderung untuk melakukan kesalahan, namun Tuhan memberikan Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam melakukan kebaikan dan kebenaran. Dari firman Tuhan ini kita mengetahui bahwa kita sekarang hidup di dalam terang Tuhan, dan dampaknya adalah terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kebaikan yang kita lakukan adalah keluar dan mengalir dari dalam, yaitu dari hati dan pikiran kita yang sudah dibaharui oleh darah Kristus. Kebaikan adalah buah roh di dalam kehidupan orang percaya. Kebaikan yang kita lakukan adalah wujud kasih kita kepada Tuhan dan juga kasih kita kepada sesama. Maka di saat kita melakukannya, kita harus murni, ikhlas, dan tanpa pamrih. Kiranya hati dan pikiran kita ini terus dimurnikan oleh Tuhan. Kita juga perlu meminta hikmat Tuhan agar kita dapat menegur dan menasehati mereka yang menyalahgunakan kebaikan. Mereka yang menyalahgunakan kebaikan sesungguhnya akan membawa kesulitan bagi diri mereka sendiri, sebab menjadikan hilangnya sebuah kepercayaan. Di sisi lain, jika kebaikan yang kita lakukan tidak direspon dengan baik, jangan kita menjadi sedih, jangan marah, dan juga jangan membenci. Ingatlah, kita sudah melakukan dengan baik dan benar. Kita melakukan bukan untuk diri kita, melainkan untuk Tuhan, dan hanya Tuhan yang patut dimuliakan. Mari lakukan kebaikan hari ini bukan supaya kita terlihat baik, melainkan karena Tuhan sudah baik kepada kita. Tebarkan terus kebaikan, karena kebaikan itu akan tumbuh dan berbuah menjadi kebaikan kepada yang lainnya. Dan Tuhanlah yang akan dimuliakan. Mari kita berdoa.
Tuhan yang baik, saat ini kami bersyukur, kami diingatkan kalau kami melakukan kebaikan itu bukan karena kami, tapi sesungguhnya adalah karunia daripadamu, pimpinan Roh Kudus-Mu yang menjadikan kami mampu untuk melakukan kebaikan. Tolong kami untuk tetap melakukan itu karena kami mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Tolong kami supaya juga tidak mencuri kemuliaan-Mu, supaya yang kami lakukan itu adalah ikhlas, dan semua kami lakukan itu adalah karena Tuhan sudah baik kepada kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terus tebarkan kebaikan, dan lihatlah apa yang Tuhan hendak lakukan. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.